Selamat pagi teman-teman dan kakak pengasuh. Saya akan menghafal ayat hafalan yang terdapat pada 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih, Shalom. Dengan kakak pengasuh, saya akan menghafal ayat hafalan yaitu Petrus 1. Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kasih. Baik, selamat pagi, shalom untuk semua anak sekolah minggu KPI Papua Jemaat Elim Abepura. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Mohon izin Mama Os lepas masker. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian sebelum ibadah dimulai, siapkan Alkitab. Dan selama ibadah berjalan, adik-adik tetap duduk dengan tenang, mengikuti ibadah sampai ibadah ini selesai. Terima kasih. Baik, mari kita menyanyi satu lagu mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, lagu tadi mengingatkan kita bahwa pagi hari yang Tuhan berikan bagi kita semua matahari dan kita patut memuji membesarkan nama Tuhan. Baik, siapkan hati kita semua akan masuk dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Abepura yang kami laksanakan saat ini dari awal pertengahan hingga kesudahannya, kiranya mau jadi dalam tuntunan dan berkat dari Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua. Amin.
Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Mama Os minta semua teman-teman, anak-anak buka dulu bagian firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ada lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca Alkitab bersama dengan semua anak-anak kekasih kami yang berada di rumah, mohon dengan kerendahan hati Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti isi hati Tuhan lewat pembacaan dan cerita firman Tuhan yang disampaikan di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan sama-sama, Mama Os ajak kita sama-sama menyanyi satu lagu dulu. Lagu doa, lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, mari sama-sama Mama Os di sini dan adik-adik di rumah kita akan baca firman Tuhan yang telah Mama Os sampaikan tadi. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang 11. Firman Tuhan berkata demikian. Otniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Risyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risyataim 8 tahun lamanya. Ayatnya yang ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kedas, adik Kaleb. Ayatnya yang ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risyataim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Risyataim. Ayatnya yang ke-11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di pagi hari ini. Kita bersyukur pada saat ini pun kita masih tetap dapat membaca firman Tuhan. Satu hal yang Mama Os mau sampaikan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar, dan lebih berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan,
kita sudah sama-sama baca kebenaran firman Tuhan tadi. Pagi hari ini kita sama-sama juga adik-adik dan Mama Os kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar agar kita memperoleh berkat rohani untuk kehidupan kita. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau Mama Os tanya ini di awal ya, adik-adik hafal kah tidak pahlawan-pahlawan nasional atau pahlawan-pahlawan yang ada di negara kita, Republik Indonesia? Pasti ada yang tahu ya, ada Patimura dari Ambon, ada Cuk Nyadin, ada Imam Bonjol, ada Ahmad Yani, dan banyak sekali. Para pahlawan itu, mereka dalam kehidupannya berjuang untuk kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hari ini kita belajar bersama tentang satu orang juga yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Nama orang itu adalah Otniel, sebagaimana pembacaan kita tadi. Sebelum Mama Os lanjut, dalam cerita ini Mama Ros beri tema yang kecil untuk kita supaya kita lebih gampang mengerti cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tema yang Mama Os sampaikan adalah jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi Mama Os sampaikan, temanya adalah jangan melupakan Tuhan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita dengar cerita di sekolah minggu, kita pasti tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena mereka ada di tanah perbudakan di Mesir, mereka dipimpin oleh Musa. Dan setelah Musa mati, Yosua dia menggantikan Musa, menuntun dan menyertai bangsa Israel sampai mereka tiba di Kanaan. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan tadi disampaikan bahwa bangsa Israel mereka melupakan Tuhan. Mama Os baca dulu di ayatnya yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika bersama dengan Musa dan Yosua, mereka selalu diingatkan untuk menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan semua yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Tapi ketika Musa sudah mati, Yosua sudah mati, orang-orang yang dahulu, orang tua-tua sudah mati dan mereka berada di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, mereka sudah melupakan Tuhan. Kalau kita lihat sedikit di pasal 3 ayat 5, di situ dikatakan, demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka tinggal dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 itu di situ dikatakan bahwa mereka mengambil anak-anak perempuan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu kawin dengan anak-anak mereka. Bahkan mereka berikan anak laki-laki mereka dari bangsa Israel untuk pergi kawin dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Karena hal itu, karena pergaulan itu membuat mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Tapi bagian firman Tuhan kita tadi di ayat 7 mengatakan bahwa mereka percaya kepada Baal dan Asyera. Pasti Tuhan marah. Kita lihat pada ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah dapat marah dari papa atau mama di rumah? Pasti tidak enak ya. Kalau papa dan mama marah itu pasti kita buat kesalahan. Dalam bagian firman Tuhan di sini dikatakan lalu murkalah Tuhan kepada mereka. Tuhan marah kepada mereka.
Tuhan marah karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tapi mereka beribadah pada Baal dan Asyera. Selama 8 tahun mereka ada dalam pemerintah, dikuasai oleh Raja Aram Mesopotamia. Dalam bagian firman Tuhan ini namanya itu Rusam Rizjataim. 8 tahun pasti sedih sekali ya dalam penjajahan atau dalam hal yang tidak enak. Kalau kita dapat marah dari papa dan mama, 1 hari juga sedih. Tapi bangsa Israel ini 8 tahun dia ada dalam suasana yang tidak enak. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Ketika mereka ada dalam beban yang berat, baru mereka ingat Tuhan. Ayat ini mengatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa, pastinya minta ampun dan minta Tuhan tolong mereka untuk melepaskan mereka dari Raja Aram. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Walaupun Ia murka pada mereka, tapi ketika mereka sadar dan berbalik, berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban bagi mereka. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang lalu menyerahkan Raja Aram itu kepada mereka. Roh Tuhan ada pada siapa adik-adik? Roh Tuhan ada pada Otniel. Otniel tampil sebagai penyelamat. Otniel adalah jawaban dari doa mereka yang Tuhan berikan bagi mereka. Ketika Otniel tampil, dia penyelamat dan dia di bawah kepemimpinan Otniel, dia bisa mengalahkan Raja Aram. Ayat yang ke-11 mengatakan, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Puji Tuhan. Ya, atas berkat Tuhan, mereka boleh lepas dari Raja Aram dan mereka boleh hidup bersama-sama dalam suasana aman selama 40 tahun di bawah pimpinan Otniel sebagai pahlawan, sebagai penyelamat dan hakim pada saat itu. Baik adik-adik, demikian penyampaian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Sekarang apa untuk Mama Os, untuk adik-adik semua yang dengar di pagi hari ini. Tadi Mama Os kasih contoh tentang pahlawan. Adik-adik juga bisa jadi pahlawan untuk kehidupan adik-adik sekalian. Belajar dari kisah Otniel di pagi hari ini mengingatkan kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu dan orang tua untuk kita jangan melupakan Tuhan. Jangan seperti orang Israel melupakan Tuhan. Kita diingatkan untuk jangan melupakan Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu Elim, tapi di rumah kita bisa ada bersama papa dan mama, opa dan oma. Di situ tetap terus dapat belajar kebenaran firman Tuhan bersama papa dan mama. Karena anak-anak yang setia, Tuhan juga memakai mereka sebagai yang kecil di tengah-tengah keluarga. Jadi adik-adik Mama Os mau sampaikan, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan di hari ini, Mama Os mau sampaikan bahwa Tuhan Allah bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau dalam pembacaan kita hari ini, kita baca bahwa Tuhan memakai Otniel. Hari ini Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian bahwa Tuhan Allah juga memakai adik-adik dalam pekerjaan
Tuhan. Untuk itu adik-adik diminta untuk jangan lupa setia berdoa, dengaran papa dan mama, setia baca Alkitab. Kalau ada waktu sembahyang di rumah, jangan alasan macam-macam, duduk dengan orang tua lalu berdoa. Karena kalau kita membiasakan diri kita dari kecil untuk setia berdoa, Tuhan pasti memberikan kita masa depan yang gilang gemilang. Karena ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Baik, adik-adik yang ketiga yang Mama Osmo sampaikan untuk adik-adik sekalian. Kalau Otniel dipilih menjadi hakim dan dalam tugasnya dia menghakimi orang Israel, yang salah dia ingatkan, dan ada tugas yang lain, dia juga menyelamatkan orang Israel. Kita jangan lupa, satu saat nanti akan datang hakim yang adil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mengadili kita semua, baik atau tidak baik perbuatan kita. Yang baik, Tuhan siapkan tempat untuk kita. Yang tidak baik, yang suka melawan, itu adik-adik jawab sendiri. Mama Os tidak perlu jelaskan di sini. Jadi jangan lupa Tuhan, satu saat nanti akan datang hakim untuk kita. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian penyampaian Mama Os dalam cerita di minggu pagi hari ini. Mama Os yakin dan percaya walaupun di rumah adik-adik tetap dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagai respon karena kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan menyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekaligus adik-adik yang sudah papa dan mama kasih uang persembahan, siapkan uang persembahan isi di amplop. Kalau papa dan mama ke gereja bisa dititip untuk dibawa ke gereja. Kita menyanyi bersama ya. Kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan dengan semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Baik adik-adik, dari lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tetap mengasihi kita. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, kita ada dalam doa. Selama berdoa, adik-adik juga berdoa di rumah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas berkat pemeliharaan, kasih sayang, cinta kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang Maha Baik, sebelum kami menyampaikan permohonan kami dalam doa, kami mohon dengan kerendahan hati, berkenanlah Tuhan mengampuni salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang menghampiri kekudusan-Mu dan menyampaikan permohonan kami doa di saat ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak kekasih kami,
anggota Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat AB Pura. Dari anak-anak yang masih sampai dengan anak-anak yang sudah besar yang duduk di kelas remaja. Anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki. Anak-anak yang berada si papa dan mama maupun anak-anak yang tinggal bersama dengan opa dan oma. Bapa, ya, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkenanlah Tuhan memberkati semua anak-anak kekasih kami ini ya Bapa. Mohon Bapa lindungi dan sertai mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berikan perlindungan bagi mereka di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati pergumulan pendidikan anak-anak kekasih kami. Saat ini mereka mengikuti sekolah dari rumah saja ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati papa dan mama, opa dan oma, kakak-kakak mereka agar menolong anak-anak kami ini dapat mengikuti pendidikan walaupun hanya rumah saja. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, bersyukur bersama dengan anak-anak kekasih kami yang selama bulan ini ada dalam ucapan syukur karena bertambah 1 tahun usia. Kami mohon dengan kerendahan hati, kasih dan sayang Tuhan senantiasa ada bersama dengan semua anak-anak kekasih kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga anak-anak kekasih kami yang pada saat ini mungkin tidak dapat mengikuti ibadah. Dalam nama Yesus kami mohon Bapa juga mau menuntun dan menyertai mereka. Di mana saja mereka berada. Ingatkan mereka Tuhan untuk selalu menyiapkan diri untuk ada dalam ibadah bersama-sama. Pada kesempatan yang baik ini juga Tuhan kami rindu berdoa untuk semua orang tua, papa, mama, oma, opa, kakak, dengan siapa saja anak-anak kekasih kami ini tinggal. Mohon berkat-Mu ya Bapa bagi mereka yang ada bersama dengan anak-anak. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi. Tuhan juga mau jaga melindungi mereka setiap saat ya Bapa. Berkati pekerjaan dari semua orang-orang tua mereka ya Bapa. Agar di masa pandemi ini pun mereka dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sampaikan di saat ini. Bapa, kami terbatas dengan kata-kata, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar dalam kehidupan anak-anak kekasih mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka selalu berjalan bersama Tuhan. Dan kami yakin mereka yang selalu bersama Tuhan mengandalkan Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa juga untuk badan pengurus PAR Jemaat Elim, semua pengasuh yang ada di sektor Tiberias, sektor Eden, Philadelphia, dan sektor Galilea. Berkenanlah juga Tuhan memberkati kami sebagai pengasuh, agar kami juga dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua Bapak, Ibu Pendeta yang ada di Jemaat Elim, Bapak, Ibu Majelis Jemaat, Vikaris, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mohon dengan kerendahan hati, Bapak memberkati semua mereka ya Bapak dengan keluarga-keluarga mereka. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, agar mereka terhindar dari virus COVID-19 ini. Mereka tetap sehat dan dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke kota Jayapura. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada bersama kami. Walaupun pandemi COVID ini ada, tapi Tuhan tetap ada bersama kami dan Tuhan memberkati pemerintah kami. Kami terus berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati
Wali Kota Jayapura, wakil, bahkan semua orang yang bekerja untuk menolong kami memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Agar kami semua masyarakat sehat dan kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih karena hari ini kami ada lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan anak-anak kekasih kami. Kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Mama Os mau bilang ucap kasih dulu. Yang pertama untuk kakak Selin Koridama, yang kedua untuk Adelinda Koridama. Minggu lalu ada tugas dari kakak Krisna dalam ibadah sekolah minggu. Kakak Selin dan kakak Linda sudah kerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita akan terima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi satu lagu dulu. Adik-adik, kita menyanyi lagu Yesus yang termanis, karena Yesus satu-satunya yang termanis untuk kita semua. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal dan menyertai kami semua. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tetap setia, andalkan Tuhan selalu. Dan sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.